Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillah alladzi faddalana wa akramana bi fadaila wa karamati alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Thumma amma ba'du ayyuhan nas, ayyuhal muslimun, saudaraku semuanya, para thalabatul ilm, berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama-sama menjadikan puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wasyukrulillah atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan. La in syakartum la azidannakum. Bila kamu bersyukur maka ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nashkuru lillahi azza wa jalla ala ni'amhi. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mohonkan kepada semuanya, semoga Allah berikan kesehatan, keselamatan, kemudahan, kelancaran semua urusan, dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah mendahului kita, diampuni, dirahmati, dan diletakkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus al-muallif kitab Fathul Mu'in bi syarhi Qurratil Ain al-Imam Zainuddin al-Malibari. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Wa sunnah idamatu nadharin mahalla sujudihi. Begitu. Dan disunatkan fi'il mabni majhul, disunatkan melanggengkan penglihatan mahallan sujudihi, tempat sujudnya. Di dalam sholat, jadi pandangannya disunatkan ke tempat sujud. Jadi bukan lurus ke depan dan juga bukan begini dongak, jadi ke tempat sujud. Lianna dzalika, karena sesungguhnya nadharin atau idamatu nadharin mahalla sujud adalah aqrabu ilal khusyu', yaitu lebih tepat, lebih dekat kepada kekhusyuan. Jadi kalau mau khusyuk ya tidak memanjangkan penglihatan, karena bisa juga melihat yang tidak-tidak, nanti mengganggu pikiran, mempengaruhi pikiran. Dulu jadi Rasulullah dapat hadiah sorban, jadi kemudian bagus, ada gambarnya. Pas di salah satu bagian sholat Rasulullah melihat jadi sorban itu, maka setelah itu alhadni fis shalah, jadi ini melalaikan atau mengganggu di dalam sholat. Gitu jemaah dimuliakan Allah, meskipun ini sunat ya. Jadi disunatkan untuk apa? Jadi untuk mendawamkan melihat tempat sujud. Walau a'ma, meskipun orang itu adalah orang wuto, orang buta, picak, jamaah dimuliakan Allah kalau bahasa ininya. Meskipun orang itu adalah orang wuto. Wuto itu buta. Meskipun buta tetap ngelihat ke bawah. Sunnahnya. Jadi kenapa sunnah? Karena tidak wajib gitu. Kalau wajib itu harus. Kalau tidak maka dosa. Karena nanti Imam Malik itu tidak gini, gitu.
Imam Malik gurunya siapa? Gurunya Imam Syafi'i. Ya gitu. Sunnahnya. Oke. Wa in kana 'indal Ka'bah. Nah ini letak tekanannya, meskipun di dekat Ka'bah sekalipun, maka afdolnya, sunnahnya adalah melihat tempat sujud. Masya Allah, luar biasa. Au fi zulmati, atau di dalam gelap gulita. Ya. Ya, jadi malam-malam sholat, maka penglihatannya tetap sunnahnya ke arah tempat sujud meskipun tidak kelihatan. Au fi sholatil janazati, atau di dalam sholat janazah. Nah begitu. Sholat janazah itu tidak ada sujudnya, tapi meskipun tidak ada sujudnya, maka tetap aja disunatkan jadi untuk melihat tempat sujud. Mahallu as-sujud, ya. Tempat sujud. Terus na'am as-sunnah, yaitu sunnah. Apa? An yaqsura nadharahu ala musabbihatihi. Kemudian sunnah juga untuk menfokuskan, ringkes. Jadi membatasi, memotong penglihatannya ala musabbihatihi, yaitu pada jari telunjuk. Inda raf'iha, ketika atau di saat mengangkat musabbihah, fit tasyahhudi, di dalam membaca asyhadu alla ilaha illallah. Jadi duduk tadi begitu melihat tempat sujud, tapi ketika jadi membaca syahadat atau tahiyat, di saat asyhadu alla ilaha illallah, maka penglihatannya difokuskan ke sana, melihat jari telunjuknya. Li khabarin sahih, karena ada dalil yang sahih, yang kuat. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disunatkan untuk melihat tempat sujud dan disunatkan untuk memfokuskan penglihatannya di saat mengangkat jari telunjuknya membaca asyhadu alla ilaha illallah. Nah, tekanannya disunat, dan itu harus diperhatikan baik-baik, karena di situ juga berarti ada yang mempunyai pendapat lain. Ya, begitu. Jadi masalah sunan ini, ya nawafil ini, jadi pendapat-pendapat atau pandangan-pandangan itu ada. Wala yukrahu, dan tidak dimakruhkan, tidak dibenci. Makruh itu, makruhun itu yang tidak disukai. Meskipun kalau pandangan fikih makruh itu ya boleh dilakukan, tapi makruh kurang apik lah gitu, kurang bagus. Tapi kan cuma makruh Pak, nah gitu, suka begitu tuh. Jadi bila ditinggalkan mendapatkan pahala, dan bila dilakukan tidak mendapatkan dosa. Nah, memang udah kadung seperti itu pengertiannya. Wajib harus dilakukan, bila ditinggalkan mendapatkan dosa. Haram harus ditinggalkan, bila dilakukan mendapatkan dosa. Sunnah sebaiknya dilakukan, dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Makruh sebaiknya ditinggalkan, dan bila ditinggalkan, dilakukan, tidak mendapatkan dosa. Mubah, tengah-tengah. Tuh, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimakruhkan taghmidu ainaihi, apa memejamkan kedua matanya. Jadi sholat penglihatannya merem, matanya merem gitu. Ya nggak ngelihat apa-apa, namanya juga merem juga, ya, mejam.
illam yakhaf dororon, jika tidak takut, tidak khawatir akan bahaya. Ya. Jika khawatir bahaya, maka berarti makruh. Nah, tapi nanti juga ada pengataan itu yang bagus memang. Nah, jadi makruh yang bagus tidak merem total. Meskipun nanti kemarin sudah masalah khusyuk. Jadi merem sedikit-sedikit sambil melihat dikit-dikit gitu. Katanya memperkecil penglihatan itu yu'ahilu ilal khusyuk, yaitu membantu khusyuk. Karena kalau melihat itu pada kelihatan yang lain nanti kemudian masuk ke dalam pikiran. Nah, faidatun ay hadhihi faidatun, ini ono manfaat, ini ada faedah. Nah, itu fikih begini nih. Yukrahu, dimakruhkan, lil musolli, bagi orang yang sholat, adzakari, sing lanang, laki, wa ghairihi, dan yang lainnya selain laki, makruh hukumnya apa? Tarku syai'in min sunanis sholah. Makruh hukumnya meninggalkan jadi sunat-sunatnya sholat. Ya, meskipun sunat, kalau semuanya ditinggalkan ya buntung, kurang, nah begitu. Maka jadi hukumnya makruh. Qala syekhuna, berkatalah guru kami Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, gurunya Al-Imam Zainuddin Al-Malibari, wa fi umumihi nazar, kalau secara umum tentu pendapat makruh itu perlu diperhitungkan, perlu diperhatikan, gitu. Ya karena memang jadi dalam masalah sunnah itu ada tajawuz, ada kelonggaran. Ditambah lagi kadang ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang tidak, dan khususnya sunnah hayat. Sunnah hayat itu sunnah gerakan tangan, gerakan kaki, dan ini kita lihat aja begini nih. Misalnya kayak takbir gini, Allahu Akbar. Ini di sini kan begini nih. Ada yang sampai sini. Meskipun pasnya sunnahnya begini, ya kan? Ya. Terus duduk antara iftirash dan tawarruk yang kemarin kita udah bahas panjang. Antara jari-jarinya didirikan dan dipedel gituin supaya menghadap kiblat, dan tidak semuanya juga seperti itu. Nah, begitu jamaah. Makanya secara keseluruhan itu ya kudu diperhatikan. Waladhi yatajiu takhsisuhu, jadi dan hal yang lebih mengarah apa khususnya, spesialnya, bima warda fihi nahyun, ya dengan hal yang ada sumbernya fihi nahyun, atau jadi ada nahi, larangan, atau perbedaan fil wujubi, di dalam hal wajib. Ya, jadi tidak keseluruhan. Kalau sepakat itu sunnah, maka kemudian meninggalkan semuanya tadi, maka itu adalah makruh. Tapi kalau hal yang dipertentangkan, maka menjadi ada perhitungan lain. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah. Dah, cuman segitu dia. Ya, khususnya di sunnah hayat tadi. Bahkan sunat ab'ad. Sunat ab'ad pun contoh tahiyat awal, ya kan? Kemudian kunut subuh. Ini kan sunat ab'ad. Nah, itu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu aja juga ada fihi khilaf. Tapi kalau yang kemudian mau konsisten dengan pendapat yang mengakui ada sunat ab'ad, ya seyukianya kuat
dilakukan. Makanya ada istilah sujud sahwi. Sujud sahwi itu apa? Sujud sahwi itu sujud karena lupa. Lupa melaksanakan sunat abadis sholat. Gitu. Wa sunnah zikrun. Nah ini juga hal yang Masya Allah penting. Disunatkan zikir. Bukan wajib loh ya. Wa du'aun. Dan dungo. Disunatkan dungo. Sirron. Jadi kelawan apa? Lirih, alon. Akibaha ing sak rampunge atau setelahnya sholat. Sunnah. Ay sholat, ay artinya sholat. Ay yusannu, maknanya disunatkan. Al-israru. Yaitu melirihkan, ngalono, alon-alon, pelan-pelan, ya gitu. Bihima dengan zikir dan doa. Limun faridin bagi yang munfarid, izin sendirian, sholat habis sholat salam kenceng banget zikir dan doanya misalnya, disunatkan lirih. Wa makmumin dan makmum. Wa imamin lan imam. Lam yurid ta'limal hadirin, yang tidak pengen atau punya niat untuk mengajarin yang hadir. Ya, tadi kalau memang untuk pribadi, ya tidak ingin mensertakan supaya orang berzikir, maka sunatnya alon-alon, lirih. Ya alon-alon lirih itu tadi. Tapi kalau, nah kan gitu, untuk mencontohi dan membimbing, maka sunatnya jahar. Jahar itu ada suaranya. Gitu jamaah. Wala ta'minuhum lidu'aihi bisimaihi, dan juga tidak mengamini mereka kepada dungane dengan mendengarkannya. Kalau dari awal memang dia sendiri munfarid atau makmum dan imam dan tidak ada niat itu. Ini harus diperhatikan baik-baik. Meskipun sunat tadi, karena di sini ada pendapat yang kadang streng, bahkan ada yang bilang jadi wirid berjamaah itu bid'ah, ya kan? Pada dengar nggak itu? Nah, ya. Bahkan sampai Rasulullah sama sekali tidak warid bahwa setelah sholat itu Rasulullah berdoa dan zikir. Nah gitu, sampai ke tingkat itu. Lu wong masalah sunat aja kok pelotot-pelototan, ya kan begitu, ya kan jemaah ya. Nah ini di sini kalau memang niatnya ta'limul hadirin, maka berarti bersuara. Tapi kalau untuk sendiri sunatnya lirih. Lirih itu ada suaranya nggak kira-kira? Ada kan? Gerenang. Suara pelan. Gitu. Hadisnya disebutkan di sini wawaroda fihi ma zikir dan doa. Ahaditsun katsira, hadis banyak. Haditsu katsira wa dzakartu jumlatan, dan aku menyebutkan jumlatan global saja kelawan minha dari hadis fi kitab Irsyadul Ibad, dalam kitabku Irsyadul Ibad. Fatlubhu, maka sono golek di sana cari, fa innahu muhim, maka sesungguhnya itu urusan penting. Warawat Tirmidzi, dan meriwayatkan Imam Tirmidzi. Rakam kita ada. Qala, berkata an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, dari Abi Umamah semoga Allah meridhai, qala qila li Rasulillah, dikatakan kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, ayyud du'ai asma, donga yang mana yang lebih didengar, ai aqrabu ilal ijabah, yang paling dekat untuk dikabulkan. Qala jawful laili, doa yang paling akrab untuk diijabah itu doa tengah malam. Jamaah dimuliakan Allah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Yang umumnya orang pada tidur tapi kamu bermunajat kepada Allah. Dan memang ndonga malam-malam itu menggambarkan sesuatu. Berarti dia butuh banget. Nah, makanya cari waktu yang guyonan manusia tidak macet. Nah, kalau yang lain kan macet karena banyak sekali. Ya. Tapi orang pada tidur, maka jadi berdoa dengan leluasa kepada Allah, munajat. Padahal di tempat lain sana juga siang juga. Karena sih yang malam kan beda. Begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa dubura as-salawatil maktubatu, ini nih, dan berdoa setelah sholat fardu. Maka sudah menjawab bahwa orang mengatakan bahwa di dalam setelah sholat fardu itu tidak warid berdoa, tidak ada dalilnya. Ini dalilnya ada. Nah, begitu jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Tirmidzi tadi ya. Warawa Syaikhan. Nih. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. Bukhari nomor sekian, Muslim nomor sekian. An Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Qala, berkata, kunna, kami sahabat Nabi, nasiru itu berjalan, bepergian, ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Nabi. Fakunna idza asyrafna ala wadin, maka kami ini ketika jadi iktarabna mendekati jurang turun, atau asyrafnya naik jadi jurang, halalna, maka kami tahlil la ilaha illallah, wa kabbarna, dan kami takbir, Allahu akbar walillahil hamd, wartafa'at aswatuna, dan ramelah suara kami, Allahu akbar, la ilaha illallah, akan begitu, meskipun tidak dikomando. Jadi secara otomatis. Jadi Mekah Madinah itu kan serut gitu kan. Nah, jadi begitu. Jadi maka ketika turun jadi tahlil, ketika naik takbir, begitu terus Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, la ilaha illallah, sampai ran. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, maka Rasulullah mendengar semuanya tadi, ramai bahkan pada takbir, pada tahlil, irba'u ala anfusikum, khaffifu, ringankanlah dirimu, atau cukupkan untuk perdengarkan hanya kepada dirimu sendiri. Gitu jamaah. Ya. Ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban innahu ma'akum. Maka sesungguhnya kalian tidak memanggil zat yang tuli dan yang bukan yang jauh, tapi Allah Subhanahu wa taala bersama kalian semuanya. Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka lirihkan Allahu akbar. Begitu. La ilaha illallah. Allahu akbar. Nah, begitu kan, kadang kalau sambil kaget juga jadi yang begitu. Ya, memang kalau dalam nanti ada, kalau waktu genting, bahaya, lesus, gempa,
maka disunatkan yang kencang. Allahu Akbar gitu disuruh azan, disuruh takbir yang kencang. Karena bisa meredamkan, ya begitu. Di lafal Allah itu jemaah itu bisa meredamkan kejahatan atau musibah. Ya Allah Akbar. Innahu sami'un qarib, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha dekat. Nah, ini artinya yang menunjukkan bahwa donga dan zikir itu lirih. Artinya suaranya lirih, alon-alon. Ihtajja bil Baihaqi, Imam Al-Baihaqi, wa ghairu lil israr bidzikri wad du'a, dan yang lainnya bahwa jadi lirih, alon-alon dengan zikir dan doa. Gitu jamaah. Sekarang imamnya. Wa qala Asy-Syafi'i, dan berkatalah Imam Asy-Syafi'i fil ummi, di dalam kitab al-um. Itu induk kalau maknanya. Umi ibu. Ya, ada kitab. Ikhtara lil imami wal ma'mumi an yadhkurallaha ta'ala ba'da salami minas salati wa yukhfiya adh-dhikra. Akhtaru gitu. Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku memilih bagi imam dan makmum untuk berzikir kepada Allah setelah salam minas salati wa yukhfiya adz-dzikra, dan merendahkan, menyamarkan zikirnya. Illa an yakuna imaman, kecuali dia imam, yuridu an yata'allama minhu, orang lain ingin ikut dan belajar darinya, fayajharu, maka disunatkan mengeraskan. Clear kan jemaah ya? Clear enggak nih? Ya, jelas. Hatta yara annahu qad tu'allima minhu, sehingga ia melihat bahwa sesungguhnya orang itu sudah betul-betul jadi belajar dari imam itu. Dan lama-lama bisa zikir, bisa doa, meskipun belum tahu artinya. Makanya zikirnya kan runtut tuh. Astagfirullahaladzim, gini. Nah, gitu. Jadi karena awalnya bareng, maka kemudian bisa zikir. Nah, kalau enggak, zikirnya urutannya ya pasti beda-beda. Wong boleh beda-beda itu. Zikirnya Rasul banyak banget, ya kan begitu. Maka jadi kemudian ditertibkan ya sesuai dengan penertiban hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pangkalnya dari jamaah adalah di sunnah. Apa itu sunnah itu. Berarti pelan boleh, jahar boleh. Bila tidak ada niat untuk jadi melatih, membiasakan, mengajarin, maka alon-alon itu lebih afdol. Clear kan jemaah? Ya. Tapi di kelas model orang-orang seperti ini, imam-imam fikih itu tidak dari awal sampai sekarang pernah nggak menjumpai kata bid'ah? Belum kan? Jadi luar biasa sebetulnya ini. Iya, jemaah dimuliakan Allah, summa yusirru, lalu melankan, fa innallaha ta'ala, maka sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yaqul, wala, mana ini, kemana ini? Wala tajhar bisalatika. Ya, jangan kamu mengeraskan doamu, salat doa, wala tukhafid biha, dan juga jangan sama sekali tidak ada jadi suaranya, ya namanya keras kok kayak berlebihan, tapi sama sekali tidak
ada ketumat ketamit, nggak ada suaranya, terus ngapain kamu itu? Nah, berarti ada. Subhanallah, 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 begitu. Yakni wallahu alam ad-du'a wa la tajhar hatta tusmi'a ghair. Dan jangan mengeraskan sehingga jadi memperdengarkan kepada yang lain. Wala tukhaffit, dan juga jangan memelankan di hati hatta la tusmi' nafsaka, sampai kamu sendiri juga tidak dengar apa-apa. Maka yang disebut lirih itu pasti ada desis-desisnya ngono lho. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan begitu. Ya, yang penting jangan berisikin orang lain. Ya, intaha. Tentu sudah dibahas tadi. Oke, jemaah di sini itu faedah tadi. Faidatun, ayati faidatun. Ya, qala syekhuna, ammal mubalaghatu, adapun keras-keras banget, berlebihan, fil jahri dalam keras, bihima dalam doa dan zikir, fil masjidi di masjid, bihaitsu yahsulu tashwish, sekiranya berhasil mengganggu ala musallin, kepada orang yang sholat, fayambaghi hurmatuha, maka sayukjo, baiknya itu haram. Ya, tidak mengatakan itu haram, tapi baiknya itu haram. Kalau orang-orang yang sholat itu terganggu. Nah, bahasanya pun berusaha untuk sangat halus, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, furu'un. Ini ada furu' nih jamaah. Silakan kalau ada komentar lebih dulu. Orang sholat yang meneruskan masbuk tadi kan pasti ada. Kalau imamnya bikin jahat, pasti terganggu. Iya, ya makanya tidak keras dan tetap ada suara. Itu kan jadi doa yang kencang. Tapi sekarang juga ada speaker juga loh, jemaah. Iya. Tapi kalau yaghlibu alaihi ta'lim, emang niatnya adalah isyar untuk memberitahu, maka ya tetap aja kan alasannya tadi seperti itu. Ya tapi kalau itu dianggap mengganggu, ya maka itu dikurangi. Ya begitu aja. Jadi karena nanti ada masjid itu didirikan untuk sholat, supaya orang sholat bisa khusyuk, maka hindari hal-hal yang mengganggu. Jadi dalam masalah ini tidak bisa hitam putih jemaah. Nanti begini, dalam kebiasaan masjid yang bermadzhab Imam Hanafi, itu nggak ada masbuk itu nggak ada. Karena jadi sudah mereka menyepakati idza uqimatis shalatu la shalata illal fardhah. Maka mereka tahu jam sekian sholat, maka kemudian jadi mereka ikut sholat imam inti namanya. Setelah imam inti selesai nggak ada jamaah dalam masjid berhaluan madzhab Imam Hanafi, nggak ada. Kalau ada orang jamaah lain muatak pada gini nih, oh gitu, berarti dia nanti sholat munfarid, gitu. Ya, ini jadi mengumpulkan dan memahami semuanya tadi, ya begitu. Dan semuanya juga meskipun karena ini kan memahami teks nas, maka juga mereka menggunakan tentu bahasa yang nyatanya begini kan. Ini pandangan pemahaman Imam Asy-Syafi'i begini. Lah, jadi tidak menggunakan langsung bahasa yang tidak begini maka itu salah, tidak begitu. Ya, kalau pas dulu di Pakistan, karena kan kita memang madzhab Syafi'i begitu habis sholat kita kan jamaah sendiri. Orang matanya pada melotot. Nah, jadi seperti itu karena sholat itu adalah yang diimami oleh imam
rawatib yang ditunjuk oleh masjid itu. Yang lainnya adalah sendiri. Begitu satu. Dan memang jadi di dalam mazhab Syafi'i paling longgar untuk mendapatkan fadilatul jamaah. Artinya ini nanti situ berdiri, belakangnya bisa nyambung lagi, nanti selesai belakangnya masih berdiri, ada orang nyambung lagi, terus itu mendapatkan fadilatul jamaah. Kalau mazhab Hanafi nggak ada tuh. Gitu, ya udah selesai. Begitu. Memang kaidahnya yang dipahami begitu, akhirnya yang melakukan ya begitu. Jadi begitu jamaah. Maka jadi fikih ini memang sudah settle di masyarakat. Maka ketika ada orang baca hadis, baca Quran, lalu kemudian mempunyai pandangan yang berbeda dengan umumnya yang settle, ya kalau orang awam pasti ngomong, kayaknya lain nih bocah nih, ya kan begitu. Ya, makanya jadi masuk dunia ini juga harus pakai ilmu juga. Dan bahasanya sunnah atau mubah atau makruh. Jadi begitu. Jadi apalagi kalau hanya cuman satu, laisa minas sunnah, ini bukan sunnah, berarti langsung bid'ah, ya pasti akan dimarahin oleh orang gitu jamaah. Nyambung kan ini ya? Nah, begitu. Oke, silakan kalau ada, kayaknya udah habis. Furu' nanti ada yang perlu dikomentari? Wirid dan doa. Jadi dipahami di sini berarti habis sholat ada zikir dan doa. Tapi hukumnya kenapa? Karena sambil jalan boleh. Sambil berdiri, fadhkurullah qiyaman wa qu'udan. Dan tergantung orangnya, khususnya masjid-masjid yang ada di pinggir jalan besar. Jadi orang pada mampir sholat, tapi kemudian langsung lagi. Karena jadi dia pulang ngejar tidak macet. Ya begitu. Maka wiridnya bisa di atas kendaraan. Kan boleh, tidak ada masalah. Makanya tidak boleh streng-streng yang begitu. Ya, lagian sholatnya udah selesai. Sholat itu dimulai dengan takbir, diakhiri dengan assalamualaikum, assalamualaikum. Jadi in syi'tum udhkuru wad'u. Jika kamu mau, bagusnya zikir dan doa. Tapi kalau ternyata tidak, kabur. Gitu pada pergi. Apa? Ya nggak apa-apa, tadi aja sunnah. Begitu jamaah. Meskipun bagi orang yang biasa mukim, biasa hadir, melihat itu adalah pandangan yang tidak bagus. Karena memang kamu selalu ada di masjid dan di musola. Nah itu kan orang pergi, orang musafir misalnya. Begitu. Ya. Jadi seperti itu jamaah. Tapi setidaknya astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian subhanallah berdiri. Begitu. Ya, nah kalau nungguin bimbingan imam jadi menjadi lama. Bagi orang-orang musafir tidak terikat dengan itu. Makanya nanti di sini ada istilah jama'atun mahsurun atau makmumun mahsurun, yaitu makmum yang memang permanen di situ karena memang satu orang situ dan yang memakmurkan masjid itu, maka biasanya ya dia menuntaskan, jadi berada di situ. Gitu jamaah dimuliakan Allah. Kalau ada orang lain ya berarti dia orang asing. Untuk mendapatkan fadilah jamaah, maka masjid adalah jadi bagi siapa aja, bagi orang muslim. Kan begitu. Lagi? Cukup. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma ati nufusana taqwa wa zakki anta khairu man zakkaha. Tawaliyuha maulaya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.